A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis-shalihin. Faman ahdara fi qalbihi al-akhirah wa na'imaha al-mu'abbada wal manazila rafi'ata indallah istahqara ma yata'allaku bil khalqi ayyamil hayah ma'a ma fihi minal kudurat wal munghisat wajtama'a himmuhu wa ansarafa illallahi qalbuhu wa takhallasa min mazillati riya wa muqasati qulubil khalqi wal atafa min ikhlasihi anwaru ala qalbihi yansharihu biha sadruhu wa yanfatihu biha lahu min lataifil mukashafat ma yazidu bihi unsuhu billah wa wahsyatuhu minal khalqi wa istihqaruhu lid dunya wa isti'zamuhu lil akhirah wa saqata mahallul khalqi min qalbihi wa halla anhu da'iyatur riya wa tazallala lahu manhajul ikhlas. Maka orang yang menghadirkan ia pada hatinya akan akhirat dan nikmatnya akhirat yang selama-lama dan segala manzilah-manzilah yang tinggi di sisi Allah, niscaya hinalah barang yang berkaitan ia dengan makhluk pada hari-hari kehidupan, beserta barang padanya daripada segala yang kotor dan menyusahkan, dan berkumpullah himmahnya dan berpalinglah kepada Allah hatinya, dan terlepaslah daripada kehinaan riya dan melawan segala hati-hati makhluk. Mantan berkaitan membangun pemikiran yang melepaskan hati dari riya. Jadinya cara pubat riya secara ilmu, artinya secara ilmu pengetahuan, sehingga terbangun cara berpikir yang betul. Karena salah cara berpikir akan berakibat salah. Pakai tanya riya karena hana betul cara semiki golong betul manteng cara berpikir tanya pola jahil lepas dari tuntunan ilmu. Hai mandum tanya na pikiran mandum urang na orang memikirkan na akal, tapi tanpa tuntunan ilmu nyo akan sesat cara berpikir. Salah satu sesat cara berpikir adalah pemikiran-pemikiran yang menggiring kepada riya, kan berpaling dari riya. Maka hino bernotik ilme untuk kosong pikiran, sehingga pikirannya dituntun oleh ilme, sehingga terbangun bentuk pemikiran yang menghasilkan sikap ikhlas. Sehingga kali gebahas berpikir apa untungnya dia pakiban rugo menyohana ikhlas yang kali tak boleh. Cuman udah kesimpulan pujian manusia, keuntungan duniawi yang adalah kesukaan yang menghilangkan ikhlas. Karena dia menteggalak kepujian, menteggalak keuntungan duniawi yang menggiring kitanya han ikhlas di dalam beramal. Sebab karena hana tabayang akhirat. Maka inti yang kali dibahas pindah orientasi berpikirnya. Orientasi kitanya orang beriman adalah akhirat. Dunia modalnya kot untuk tak nikmati, tetapi untuk tak jadikan modal mencari keuntungan
akhirat, hendak nikmati dengan modal. Monyo tak nikmati modal, nyen gadah keuntungan. Hampa keuntungan. Ibarat padi bijih. Monyo padi bijih nyen kata dagun, nyen han akan menghasilkan hana panen ni. Pakan hana panen. Padi bijih kata dagun. Hana terjadikan modal. Menansi monyo urung orientasi akhirat, menjadikan dunia modal. Pahit memang hantar kami nikmati modal. Tamah pahit lo hebat tak kelola modal. Tetapi senang di saat yang tak gambarkan target keuntungan. Maka payah kalian keuntungan. Tanya pakai tak korban modal. Bebat suut pengnya. Tapi duit modal namanya hana beban. Tetapi merasa bahagia demi modal. Padahal tak berduit. Orangnya tak kelola lah. Pun sebab merasa bahagia karena dipengaruhi li gambaran panen dan keuntungan. Menanti tanya orang beriman, tak tepu bahawa keuntungan akhirat modal di dunia. Maka cok ati rom wa akhirat. Tubuh hidupnya ati rom wa akhirat. Rom ati wa akhirat. Dia kejar ke akhirat menjadi target. Tak kejar. Maka dalam pikirannya yang dia tak isi. Maka hilangkan cinta-cinta dunia, baru nampak ikhlas. Maka menyebutnya cinta dunia yang sulit ikhlas. Cinta dunia adalah tempat tumbuh sifat-sifat buruk. Tapi dia ke hubud dunia raksu kulli khati'at. Yang dalam dada dia. Bukan sebabnya hitim gak-gak. Karena gak kita yang sampai tahu dengan dunia. Salah, buruk, tahu hanya dengan orientasi dunia. Tapi menyuka orientasi akhirat, berubah cara berpikirnya. Bak yang senang ulun lain tanyo hinan hana senang, bak yang susah ulun lain tanyo hinan senang. Karena berbeda orientasi. Maka orang yang berhadir hati wa akhirat, hatinya tergambarkan akhirat pun lu mati, tergambarkan pun mulai dan kubu wujud. Ya hinan gambaran dari masa depannya. Hinan tak mulai berpikir. Kiban kuburan danyo, kiban sampai bangkit, kiban pada mahsyar, kiban tinggal di saat berhadapan dengan neraka dan syurga. Jadi tak gambarkan akhirat, nikmat-nikmat akhirat yang untuk selama-lamanya, derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang tak gambarkan. Maka bila tak baca tentang syurga, bila tak tepu dan tahayal, tak pasal dalam pikiran dia tentang syurga, tak bayang tentang neraka, maka boleh tafakur renungan. Tak isi, tapi hari-hari tanya tak isi akhirat. Baik tak preh tu orang yang nasihat. Kadang hang merumpuk nasihat titik tiga, yang gaya merumpuk busi bulan tiga meninggal tu. Baik tak preh dia kan dia makanannya panen tak preh gomat kobah. Punya kada dengan minta, kira-kira butuh minta menanti mengisi pikiran sehingga menimbulkan orientasi akhirat, hal yang terpenting di dalam menumbuhkan ikhlas. Jadi bukan nyok ikhlas tu putih. Nanti sebab ke lagi tak balik je, ke ikhlas je. Hati haidip. Jadi usaha robah orientasi akhirat, hadir dalam hati akhirat, bayangkan nikmat dan kesenangan dan kebahagiaan akhirat, lalu ketinggian-ketinggian derajat akhirat, sehingga itu yang berkaitan dengan makhluknya, baik manusia, materi dan sebagainya, menjadi kecil dalam pandangannya. Artinya hana mengeluh, napi hana merasa beruntung. Namunan kan menyokana menan yang kana bibit ikhlasnya. Menyo mentang beragalak pun tak kala mentang galak tu.
Wate atai rempuk ligo. Kita nyo merasa anak rempuk hantaban menggop dak sisi dunia menteng kesal dan menyesal tu. Nyan tulis lah. Nyan kuro tu benda. Enak galak ke dunia. Baik galak ke dunia, amal akan menggiring kepada nilai-nilai dunia. Karena pun yang dah pubuk itanya, target pun dah galak. Kaya? Cibantik, whatever galak ke akhirat, menjadi kecil dunia. Cita galak nak tanya, nak bagi tengok, nak bago, nak berat galak. Oh, atilong. Nyo, menteng le penyakit ikhlas. Artinya penghalang ikhlas, sulit. Ada kesangka-sangka kadro di ikhlas yang godok. Atau yang tak dapati merasa sangat puas, senang, kadro duniawi dia. Yang tanda hati kita menteng berpenyakit, dia menjadi predator ikhlas ke, penghalang menghancurkan keikhlasan. Banti bubrak gala akhirat. Wate kahina pemantang yang berkaitan dengan makhluk di hari-hari kehidupan dunia beserta bermacam kotoran menyusahkan. Yang di saat lagi yang timur ikhlas. Bedung dunia yang kecil. Lebih kecil lepas jerat itu. Orang yang bersaing mencari dunia. Nah jerat yang dapati kecil. Hai lagi orang boleh ke PNS 4 jam telefon. 4 jam telefon jodoh. Hidup hai sendiri pun. Hai pernah mai leken. Oh ini ke benar ijazah. Benar ijazah S1. Yang untuk nak ijazah S1 kan benar ijazah SMA. Untuk nak ijazah SMA benar SMP. Untuk nak SMP benar SD. Hidup pun dah mulai. Wadah merempak gaji hantar seminggu. Hei kan? Mutul-mutul lagi yang tak berjuang untuk akhirat. Kok jai palan. Ada berdepu dah merempak. Sulit. Kecil tapi menyusahkan. Wadah lagi yang tanya mana susah. Selama manteng bisa beramal untuk akhirat, kau bahagia. Kemudian kita timang-timang lehek ngahak nyontu dia kita duduk dari lepas jerah awak dah minta doa tapi lepas ni pun kan cuma hati darah gapah lah perasaan dah perasaan tetap nanti again ni wastama'ah himmuhu wan sa'un sarafa ila Allah qalbuhu dan berkumpullah himmahnya dan berpalinglah kepada Allah hatinya. Wateka lagi yang tengok tak gambarkan akhirat, tak hadirkan akhirat dalam hati, tak isi akhirat dalam pikiran dan hati tengok. Yang di saatnya himmah tengok menjadi fokus. Baru hati tengok lagi kacamata kuda, kerana peduli le gitu ya. Rumah dunianya nak pengaruh le dia target tipu jaga akhirat lah boleh. Kau fokus, ketika kamu fikir, bersih lagi fokus urun lari dari yang ditakutkan. Urun waktu tu makuk waktu peluang, nak fokus. Nak urun yang ada dengar, ni dah bila dah gaya dah. Pakai baju jat, baju lincah, kuk mangat. Tengok ni kira lebih. Anak yang gaduh mangat lincah, gaduh mangat makanan. Orang senang tak hanya masuk dan nonton bola. Tiga ini cerok ibu, ni dah gila dan nonton bola. Tak ada. Kan nonton ikah je gede. Anak kupu, tiga ini cerok ibu. Fokus, pun sebab karena terisi dalam hati dan jiwanya merasa takut. Menasib galak ke lain. Pasti dia tak tinggalkan sesuatu yang kurang galak untuk tak dapati yang lebih tak galak. Maka patiban hadirkan nilai-nilai nikmat akhirat yang selama-lamanya yang membuat hilang harga dunia dalam hati dia. Yang akan gampang
menghasilkan sifat ikhlas dalam tak beramal. Tidak beramal nak pujian. Betul pujian itu kecil, tidak perlu. Waktu tak beramal menghasilkan keuntungan dunia, tapi gak ada akhirat. Merasa rugo gak ada akhirat. Karena dunia yang tak dapat itu kecil. Yang pikirannya berfokus menjadi rasa. Baik ada, kita yang tak benar. Dia takut dia tinggal tu. Yang tu raga dia tinggal dia takut. Waktu kan dia nak tinggal leh. Padahal yang perlu ingat di saat berhadapan dengan masalah. Saat beramal nak tinggal leh. Di saat berbuat baik nak tinggal leh. Hai tim keng leh tu rakyat lah boleh. Yang biasa terbawa perasaan. Olehnya terus menerus maka boleh renungan. Dah sibuk, dah semikir dia tak ingat dia ada. Mesti lagi datang ke sana dah pegang. Dia tak renungi. Mesti dia pegang nikmat akhirat. Kalau dia dah surah, apa dia dah tumai renungi bayang-bayang. Iban tak renungi tak ada yang tak dalam syurga. Tak hayal cerita-cerita tentang syurga. Tak gambarkan kasih sayang Allah. Tak gambarkan pakiban menyong kutuk oleh Allah. Tu yang akan terasakan dengan yang perlu tak ingat. Wal atafa min ikhlasihi anwarun ala qalbihi yansharihu biha sadruhu. Dan mengiringi daripada ikhlasnya oleh cahaya-cahaya di atas hatinya yang terbuka dengannya cahaya oleh dadanya dan terbuka dengannya cahaya baginya daripada segala yang halus-halus mukasyafat, barang-barang yang melebihi dengannya oleh jinaknya dengan Allah dan liarnya daripada makhluk dan hinanya bagi dunia dan membesarkannya bagi akhirat. Wadai tanyokah ikhlas hubungan kali tabah syak kali tabah kotoran dunia, cinta-cinta dunia kadabah yang ada tahu terbuang cinta dunia, terbuang macam meren-meren dunia dalam hati katanya, yang ibarat kaca bersih yang kata takhliyah, kosongkan dunia. Timbullah ikhlas. Dengan ikhlasnya maka timbullah hati yang bercahaya, bersinar hati ke cermin kagih timoh cahaya, terpantul cahaya. Waktu terpantul cahayanya maka membuat dada terbuka untuk kebaikan. Waktunya timoh semangat, timoh kesadaran, timoh keinsafan. Pakat karena hati kata bersihkan dari dunia-dunia yang kotor yang menjadi hijab hati tanya bagi akhirat. Tanya sulit ikhlas karena dia tak cintai dunia. Kotor hati dia. Jadi kebegahan di saat kata takhliyah tak bersihkan dari cinta-cinta dunia menjadi hina dalam hati katanya, timbullah perasaan lain. Yang perasaan lainnya adalah nur yang membuat hati terbuka, dada terbuka. Dia berkata, wa may yashrah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Seorang yang terbuka untuk Islam, semangat untuk dijadikan Islam sebagai kehidupan, yang bertanda ada nur di dalam hatinya. Nur yang membuat insyirah terbuka dan watenya berubah sikap. Gini nur mantang tutup hati nak udah berapa? Tak begah dia bergapur. Hati tutup, hai tenda kebaikan. Yang dia tetap yang tidak baik. Ada kita sendiri lagi ya. Kapan dia yang sadar dengan kebaikan? Di saat hati dia bersih. Enak bersih, enak kesadaran. Dan terbuka segala yang halu-halu yang berkaitan dengan ilmu mukasyafat. Yakinan mulailah tumbuh hal-hal yang gaib yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang tidak bisa belajar, yang dirasakan oleh orang yang rasa menurut tingkatan, yang membuat semakin cinta kepada Allah
jinak dengan Allah, senang di saat bersama Allah, senang dengan Allah, senang mengingat Allah. Sebab senangnya dia tak urai je. Pakai duh kebesaran Allah. Duh ni Allah lebih besar. Dan juga tak doakan Allahu Akbar, tetapi rasa kebesarannya hanya tak boleh. Allah Maha Besar, hai tak ke gata. Tapi pun dari rasa, mungkin yang lain lebih berharga, yang lain lebih besar. Malah kadang terhargai Allah jauh lebih kecil daripada terhargai makhluk yang nak kepentingan nafsu dan wa wahsyatuhu minal khalqi, dan lihatnya daripada makhluk. Saatnya dia semakin bosan dengan makhluk. Padahal makhluknya kan urang tu harta apapun, pujian dan sebagainya, bosan. Wastiqaluhu lid dunya, dan hinanya bagi dunia, sehingga dunianya semakin kecil dah kala, semakin ubud, hana penting. Wasti'zamuhu lil akhirah, dan memandang besarnya bagi akhirat. Di akhirat lebih penting. Baru makna wal akhiratu khairun dirasakan oleh hati, kan cuma mampu diucapkan oleh lidah. Akhirat lebih baik. Ayo ke aku kabut ya. Tapi hana rasa. Ilmu rasanya beda. Dan dakwah berhadapan antara dunia dan akhirat, selalu lebih tak pilih dunia yang tanda golong ilmi rasa, golong utama nur, beduh rayu akhirat. Wasaqata mahallul khalqi min qalbihi, dan gugurlah posisi makhluk daripada hatinya. Lam hatinya gak ada makhluk, maknanya hana harga. Yang nak harga Allah, yang berharga akhirat. Wanhalla anhu da'iyatur riya, dan terlepas daripadanya pendorong riya. Sehingga gak ada pendorong riya. Pendorong riya adalah cinta dunia. Di saat kami menyintai akhirat, gak ada pendorong riya. Jadi kena itu inti lakukan, mengisi pikiran hati tenyo dengan akhirat yang menghilangkan cinta dunia. Hinalah dasar timo ikhlas. Ehna cinta akhirat, maka ehna ikhlas. Berat cinta akhirat, berat ikhlas. Maka berkata oleh Nabi, fahla ke manusia sangat tergantung dengan ni ala kadri niat, ukuran niat. Tabah rakaat urung nyong, tabah rakaat urung jih tabat. Padihah saban ayat santu. Pemana nak sabat? Golong tenteng, tergantung perbedaan hatinya. Berat ikhlas, rayu fala. Ubud ikhlas, ubud faham, ubud fahala. Wadazallala lahu manhaju ikhlas, dan gampang baginya oleh jalan ikhlas. Watenyan baru gampang membuat itu hati ikhlas. Man sulit. Hana mangatnya ikhlasnya. Sulit. Wate kabrak akhirat yang baru gampang ikhlas. Wate ikhlas maka dehlah sikap-sikap ikhlas. Buktinya betul kajut, bodoh, dah semua ber. Fikir gampang ikhlas. Tak pegah gampang. Ilmu minta pahala akhirat. Yang ikhlas bukan Allah. Tetapi di saat kehadiran orang lain yang menjatuhkan posisi kita, kata uang dia, kata terganggu. Yang dapat tahan pun dunia kan. Tak nak ikhlas, dan nak unsur riak. Mungkin ikhlas nak berapa asal nak mengalah aman tengok dia ubud ego, ubud pahala dia, ubud pahala raya pahala ke gara-gara nak lawan nak lawan nak ukuran roda beramal.
Jadi hana terganggu, hana terjadi persaingan. Kalau sudah ikhlas, tidak bisa bersaing dengan pesaing lain dalam hal yang sama. Menyo merasa manteng disaingi lego belum ikhlas. Maksud disaingi dengan bu yang sama. Minta pala kan? Selama nak mengganggu pala, nak lagi. Dia pala tu kan mengganggunya, tengok buat gilapnya kan ni pala kau. Iya nana ni pala itanya ubin dah buat kau tu. Yang tu enak pala. Yang anda betul minta akhirat kan? Tapi munyo mantan petimang posisi, petimang jabatan, petimang nilai pandangan makhluk. Di saat merasananya dalam hati itu nya bedakan. Astaghfirullahaladzim, ya la ilaha illallah. Oh mantan lagi keluhkan hati sendiri. Beda keluh mantan merasa disaingi oleh orang yang pubuk yang sama dengan padahal taban yang harus langsung dan mengeluh lu ikhlas hati lu mantan bermasalah bukan lu mantan menang lebih baik cari keburukan kau juga tak cari juga pada keburukan jiki bancara berjai yang tanah ikhlas. Maka menyo ikhlas sama-sama ikhlas lepas nyaman ni yang baik hanya ni tapi nyo daya aja benda meriduh taji nak riduh tentang mana wajib wate hanaduh kita nyo geli malaikat geli tanya kubur ibadah hanaduh baru boleh ya nilai dia bukan je wate nilai dia dek nak trade nilai tadi gede nak pujuk tanya dek nak trade juga beragak dia anak tiap hari ni kat dua kan ana orang yang pujuk dia kubur-kubur babah baik benda yang pujuk dia ada icelah ada lebih jumlah icelah tu sebab menyebab celah mupanya mai nak duduk tu dia duduk berkesal dia kata kau yang kubur apa ni gel lah mina kena lubut dunia dan akhirat ni pasti beri gel dia hantar pernah tanya nak puas apabila tak harap penghargaan dan penilaian baik dari pulang dan buku hati saya boleh tak bantu jangan kuat tak bantu ya? 3 anak tabi jalan bagi masa depan harga kan yang tengah ada tembinya orang ikut dia kata pergi bau jauh dia ada li juta dulu tapi munyo minta pahala masalah itu ada masalah hanya hargai baik yang penting baik ada faham pahala gimana? Ikhlas harap tergantung harapan hanya pada Allah yang berkaitan dengan akhirat harap pahala cuma untuk mewujudkannya benar sabar dan berat dunia sabar hanya tak dapati nikmat dunia sabar takkan celaan beban dunia mendumbuk benar sabar karena nak beban melakukan kebaikan nak beban buat tawudukan ikhlas nak beban beban nak suda mana wate tak bubut hana harapan sapu ini hidupnya kan kepala tu
Ubud atas doanya nya mana sabar. Mesti tanda sabar. Ya ubud atas negara. Hari. Tolong di saat dah mulai. Saat dah mulai dah rubah diri. Ini hal yang paling berat. Karena sangat beban, sangat bosan ya. Segala berubah nafsu cinta kebaikan. Jadi batas tembus punnya, tembus beton pun dari hana ikhlas ke ikhlas, dari hati hana ikhlas ke ikhlas, nyo yang paling berat. Nyo dia besar bulan, dia tak pelipih besar bulan, yang cerik ketia di lembut. Nyo kiki yang nak berat leh kan, cikgu yang pegang parang, nyo otek tengah bulan, kan tenang je lah, dia berbalai, tangki kak yo. Pih te kereh yang tekan dipih je, ingat pun tajam lah, dia menalah hati dia. Mau telefon bakal robah pun kan, dan bahaya. Fahada wa ma qaddamnahu fi syatril awwali hiyal adwiyatul ilmiyatu al-qali'atu magharisarya. Maka ini dan barang yang telah kita dahului akannya pada bagian yang pertama, dianya itu pengobatan ilmiah yang mencabut akan segala fondasi-fondasi ria, tempat tumbuh magarisnya, tempat tumbuh ria. Jadi media haji kan cuma ria yang tercabut, tapi media tempat timuh ria, fondasi tempat timuh ria cabut, yang cabut ukegai. Jadi pemikiran ilmu, dia pola pikir yang menghilangkan ria lewat bentuk keilmuan dalam bentuk pemikiran, itu adalah dasar sumber fondasi ria yang tak hilangkan. Dia dalam hati kita nyo nak tempat timuh ria, timuh ria cinta dunia, orientasi udip dunia. Robah orientasi udip akhirat, itulah awal dari tumbuhnya keikhlasan. Maka pada cara orientasi dia putar gap. Dunia menjadi tujuan inti atau dunia menjadi wasail untuk akhirat. Dunia terjadikan wasail untuk akhirat, akhirat adalah target segala-galanya, maka gampang ikhlas. Untuk timuh hatanya, hasilkan cinta akhirat. Untuk hasilkan cinta akhirat, ingatlah segala resiko akhirat dan nikmat akhirat. Yang boleh terima. Boleh dah baca tentang surga, boleh dah ingat tentang kematian, boleh dah ingat segala hal ihwal alam barzakh, hal ihwal akhirat, hal ihwal neraka dan surga, sehingga timbul semangat orientasi nikmat akhirat. Yang ini pun dia takhliyah, kosongkan hati dari cinta dunia, isi dengan cinta akhirat, maka disinilah dada insyirah terbuka, dan inilah awal perjalanan menghasilkan ilmu-ilmu yang hana tak belajar. Hana mungkin dah belajar, hana mungkin murno ilmu rasa, ilmu mukasyafat. Ngempunyu ada toong dingon ya. Tanya biar ada orang tanya urut pegang dia orang pegang. Yang kendawak ilmiah. Wa ammad dawaul amali fahuwa ayyu'awida nafsahu ikhfa'al ibadat wa ighlaqal abwab dunaha kama tughlaqul abwab dunal fawahish. Adapun obat amali, obat amali tindakan yang kita lakukan dengan sikap, gunakan membangun pola pikir, membangun orientasi
Pemikiran. Nyenyo sikap. Dan bersikap. Sikap yang menghancurkan riya, menumbuhkan keikhlasan. Dia lakukan sikapnya. Dia dalam gada-gada riya lagi. Maka dianya bahwa membiasakan dirinya akan menyembunyikan ibadat dan mengunci pintu di bawahnya ibadat, sebagaimana kuncikan pintu di bawah segala yang keji-keji, sehingga memadalah, puaslah hatinya dengan tahu Allah dan tahunya Allah di atas ibadatnya, dan tidak membantah akannya seseorang oleh nafsu kepada menuntut ilmu selain Allah dengannya seseorang, dan tidak membantah akannya oleh nafsu kepada menuntut ilmu selain Allah dengannya seseorang. Biasakan beramal sembunyi, baik tipu pun siapapun menyebutnya promo baik tipu dan yang beramal kebaikan untuk menumbuhkan betul ikhlas. Anak pelma hanya ikhlas ke anak bopo, jangan kamu lain tabuh bantai baik tipu menanlah batab tambah tak tumbuhkan betul-betul hanya cukup dengan tahu Allah. Malah kadang baru hanya kenal kebaikannya, sehingga Wilson ibadatnya untuk menghasilkan ikhlasnya untuk menjahat aku. Jadi empoknya dari punaria, sehingga tak kunci pintu. Asal kata ibadat kunci pintu. Baik tipu, baik sampai tipu. Tahu baik, bunyi tipu bunyi kait. Jadi dia kata tipu senang dia kan? Kekalan lu. Kan fikir sao lu? Ya kan kau. Dia adalah hal betul lah. Lagi tak nak pubuk keji, tak sembunyikan, menarlah tak sembunyikan amal kebaikan, tapi tetap tak berbanyak amal, sehingga hatinya betul-betul mati tuntutan dunia, gada tuntutan dunia, hanya nilai dunia, sehingga katanya fokus menumbuhkan rasa puas hanya dengan tipu Allah. Sudah cukup tipu Allah lu kasih, mana boleh itu. La yadurru la yanfa. Dia ilmuhu la yadur, ilmuhu la yanfa, jahluhu la yadur. Itu pun dia kubur ke pihak manfaat, hanya itu pun pihak jendak. Tak penting. Wati melati hana penting kundro juga tak boleh pokok kami melom ni lawa saya ni cengok tapi wah dia cengok ya insyaallah ni tipu dah yang kedua itu kakak budak dah hinan dia hayu rianya cingok dia mel dia mai yang tanya ada mujahadah ada usaha biasa macam tapi dia ikhlas, tapi dia bit tak muraqabah, tak ada usaha, nampaklah sulit sekali nafsunya untuk ikhlas, sehingga hendak dijikkan gampang ikhlas. Drone hendak dijikkan betul ikhlas, ragu. Apa betul kau ikhlas, pubi ikhlas kadang ada puas kerana, sehingga tentu dengan ketujuh ni. Lewat dengan ketujuh baru bergana ikhlas. Begitu tu sahab Allah cuma yang hidup orang ikhlas. Hanya ke Allah ada tujuh masa fikir kita sama Allah. Nanti kita mencari buka pada guret ni mudah. Ada kita yang kita guret ni sebenarnya. Yang nak kita Allah lah. Mencari ridha hati guret karena perintah Allah yang ikhlas. Tetapi hanya sekedar minta ridha hati ganyan
karena ia takut kita dapat. Iya, ada pahala ya. Karena Allah. Bohu rengci dan berbuat baik, baru kira kebaikan yang hakiki di saat kita lakukan karena Allah. Buat almarhumah yang kebaik itunya. Ya kita dapat haid datun kan karena perintah Allah, kan karena celaan Allah, karena celaan dunia yang tergudi yang belum ikhlas. Kajiannya wallahu a'lam bishawab.